Hello Bibdu Lovers, Tuesday Exclusive Interview hadir kembali. Kali ini Bibdu akan ngobrol-ngobrol dengan seorang sutradara yang film-filmnya udah nggak asing lagi nih. Ada Mama Cake, Cowboy Junior, Comic 8, Si Manis Jembatan Ancol, dan masih banyak lagi. Ya, dia adalah Anggi Umbara. Pandemi Corona tidak menghalanginya untuk terus berkarya sebagai seorang sineas. Dengan segala keterbatasan, ia tetap semangat untuk membuat film. Wow, apa ya triknya? Seperti yang sudah kita ketahui bersama, pandemi Corona yang melanda Indonesia dan negara lain di dunia telah memberi dampak besar bagi industri perfilman. Anggi Umbara yang sebelumnya bisa bebas berekspresi dalam memvisualisasikan karyanya, kini harus lebih memutar otak untuk bisa syuting meskipun banyak pembatasan di sana-sini. Pandemi ya, pas lagi pandemi sih ya pasti kayak mati suri ya, nggak ada yang syuting, kan nggak boleh syuting dan nggak bisa menayangkan film juga kan, bioskop tutup semuanya gitu. Tapi setelah 6 bulanan lah, mulai ada pergerakan lagi. Jadi mulai beralih ke platform digital. Ya, mau semuanya tuh, mau yang internasional, maupun regional, maupun yang lokal gitu. Jadi yaudah kita mulai bikin konten gitu, konten platform digital itu gitu. Which is menurut saya sih menarik banget sih jadinya gitu, karena bisa dengan dengan nggak membutuhkan spesifikasi yang sebesar film layar lebar gitu. Jadi kita kan secara protokol harus dipres, nggak boleh lebih dari 30 orang gitu kan, maksimal 50 orang gitu. Jadi secara protokol tuh harus banget mengikuti itu gitu kan. Nah itu dengan bikin konten-konten untuk platform digital bisa mengikuti itu gitu. Kalau layar lebar mungkin sulit karena kan membutuhkan spesifikasi yang lebih besar, kan kameranya lebih besar, lighting lebih besar, semua secara set juga semua. Jadi kalau kita bikin film-film untuk OTT yang yaitu lebih simpel secara lokasinya, spesifikasinya juga lebih rendah, nggak pakai kamera yang besar-besar gitu. Jadi tetap kamera 4K yang kita pakai, tetap kamera dengan resolusi Ultra HD ya 4K lah gitu. Jadi tetap kualitasnya baik tapi spesifikasinya rendah dalam produksinya. Dibilang secara film ya gitu, semuanya sekarang lari ke OTT, lari ke series, ada juga film-film OTT, film-film yang durasinya tetap ada 80-90 menit tapi itu spesifikasinya diperkecil. Nah, pemainnya tetap pemain film, cuma nggak sebesar skalanya nggak sebesar layar lebar. Dia pun cuma 6 hari, 7 hari, ada yang 8 hari. Ini nggak masih tercapai lah, masih terjangkau lah untuk para produser untuk mendanai itu dan menjual para platform digital. Udah masih untung gitu. Ya akhirnya saya harus kayak gitu. Beralihnya ke sana itu dengan skenario yang
uh, nggak dua orang banget sih ya, mungkin pemain utamanya dua orang tapi yang lainnya nggak terlalu banyak kan, sepertinya cuma sedikit, additionalnya cuma sedikit, cuma berfokus di dua orang doang gitu. Jadi main setnya juga cuma di satu rumah gitu. Beberapa judul film telah berhasil dibuat oleh Anggi Umbara dengan timnya dengan berbagai keterbatasan di masa pandemi. Banyak penghematan dilakukan tanpa menurunkan kualitas film yang dibuat. Hal ini tentu saja bisa menjadi contoh untuk sineas lain agar tetap semangat dalam berkarya. Yang sudah dikerjakan tuh mulai dari Oktober tuh udah, tahun lalu tuh Oktober, November, Desember tuh udah bikin 3. Awal tahun tuh sampai kemarin baru selesai tanggal 6 itu bikin 3 lagi. Tanggal 20 mulai syuting lagi, jadi udah 7 film OTT ya, yang khusus OTT ya. Jadi langsung ke platform digital. Judul-judulnya masih belum bisa dirilis sih, kita akan rilis sebentar lagi. Mungkin April akan dirilis. Iya dong, harus dong, kalau nggak muter dapur, kita nggak ngebul. Dan para studio juga butuh berputar sih roda industrinya. Ketika para sineas dan produser film telah semangat kembali untuk berkarya, sayangnya bioskop belum kembali seperti semula. Masih banyak masyarakat yang takut untuk datang ke bioskop. Kondisi seperti ini menjadi perhatian serius bagi Anggi Umbara, produser film, serta insan perfilman lainnya. Ia berharap pemerintah bisa berperan aktif untuk membuat bioskop kembali bergairah. Ya karena pertama orang masih takut untuk ke bioskop, masih takut untuk jalan-jalan keluar. Dan yang kedua, mereka kebanyakan yang udah PW sama nonton di rumah dengan digital platform gitu, udah nyaman di rumah gitu. Jadi untuk keluar lagi tuh menjadi suatu kebiasaan baru lagi. Udah adaptasi di rumah gitu. Itu yang sulitnya sih gitu kan. Pertama masih takut ke bioskop, dan kedua udah nyaman di rumah, dan yang ketiga emang nggak ada pergerakan apa-apa nih dari kampanye atau apa, dan film-filmnya pun belum ada yang menarik banget untuk bisa ngangkut mereka ke gitu. Jadi yang mesti diangkat lagi ya itu gairah para penonton untuk nonton di bioskop lagi. Dan sekarang masih belum bergairah nih sebenarnya, karena vaksinnya juga belum merata ke seluruh Indonesia gitu, dan ini masih banyak yang mempertanyakan atau belum terbukti atau belum apa, jadi masih belum yakin lah. Kondisinya masih lumayan genting, nah itu sih yang bikin susah gitu. Sedangkan bioskop tetap harus dijaga kan, nggak mungkin kita menghilangkan bioskop gitu kan. Kalau bioskop nggak ada ya hilang juga sebuah peradaban, sebuah culture gitu kan, culture kita dari peradaban yang sekarang gitu. Di mana di seluruh dunia pasti punya bioskop kan, dia menghiasi wajah Indonesia dengan film-filmnya sebuah negara kan gitu. Namanya experience-nya, sensasinya yang beda sih gitu. Dan juga selain sensasinya juga yang berbeda juga ya substansinya, kekuatan dari suguhan film tersebut pasti beda kok. Suguhan orang yang memproduksi film selama 6 hari syuting berbeda dengan yang 30 hari syuting. Jadi secara skenario juga yang cuma 3 minggu berbeda dengan yang selama 6 bulan kita godok bareng skenario-nya. Jadi film mempunyai kekuatan itu, kekuatan secara substansi gitu kan, untuk ya itu kan merefleksikan bangsa kita gitu, apa yang terjadi pada bangsa kita gitu. Semuanya terefleksi dari film-film kita kan, kebudayaan kita kan, peradaban kita kan, semua terefleksi dari film-film kita.
Kalau untuk profesi ya penyelamat jatuhnya gitu. Penyelamat karena ya itu tadi kan kita bisa bekerja lagi ya, untuk mereka walaupun dengan harga yang berbeda gitu kan, dengan jauh banget lah kalau dilihat dari angkanya gitu. Tapi seenggaknya kita bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari lah gitu kan, buat para filmmakers ini, buat menyambung hidup selama ini gitu. Ya itu mungkin good side-nya itu, bright side-nya gitu, sisi baiknya itu muncul platform digital yang terjangkau gitu untuk semuanya. Dan at some point malah ada gairahnya timbul di situ juga gitu. Banyak yang bergairah untuk membuat series, untuk membuat film-film OTT, ada gairah tersendiri biarpun beda sensasinya dengan bioskop. Dan ini biarpun bioskop terjalan lagi, yang ini juga kalau bisa sih jangan mati gitu kan. Jadi tetap kita emang banyak untuk yang bisa dikerjakan muaranya gitu, nggak cuma film-film nggak cuma bermuara di bioskop aja, tapi ada juga yang bermuara di OTT, digital platform tadi kan, dan yang bioskop juga punya sendiri gitu. Jadi kalau bisa sih banyak muaranya dan semakin berputar kan industri. Itu sih yang diinginkan.